Baik, Nabi sallallahu Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashriba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa 'alaiha. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan lebih jelas lagi kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kami telah dilarang dengan sangat keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minum atau dengan menggunakan cangkir dari emas dan perak. Jadi walaupun kaya raya tidak boleh menggunakan minum dari emas, gitu kan? Dan ada beberapa teman saya sempat mendapatkan data-data yang valid, memang ternyata emas itu kalau dipakai minum berbahaya bagi kesehatan, gitu kan? Ada efeknya. Maka larangan-larangan syar'i itu berhubungan dengan masalah kesehatan seseorang. Jadi kita tidak boleh makan, minum dengan menggunakan piring ataupun menggunakan cangkir dari emas dan juga perak. Dan juga Nabi SAW melarang kami minum dengan menggunakan cangkir dari emas dan perak, dan melarang kami menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma sekedar saya cuma dihidangkan sama teman saya tapi pakai gelas emas, nggak boleh. Itu nggak boleh, kita juga membelinya untuk pakai nggak boleh. Kemudian juga dikatakan serta melarang kami memakai kain sutra, dibaj, sutra yang leks, yang halus, dan juga ya kami dilarang duduk di atasnya. Jadi kan misalnya lapis untuk sofa, ya, spray, itu semua tidak dibolehkan dengan menggunakan sutra. Gitu. Jadi memang dilarang dengan sangat keras. Kemudian dalam hadis yang lain, dan ini penutupan dalam bab kita, hadis muttafaqun alaih yang berbunyi, man syariba fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Siapa yang minum menggunakan bejana perak, maka sungguhnya dia telah menuangkan neraka jahanam di dalam perutnya. Neraka jahanam di dalam perutnya. Jadi sama juga menggunakan piring, gelas, boleh dalam Islam pakai yang bagus, nggak masalah. Tapi jangan gunakan yang dilarang atau diharamkan. Itu sudah cukup untuk kita gunakan insya Allah. Waktunya masih ada. Baik, termasuk dalam larangan-larangan seperti ini juga kalau berhubungan dengan emas. Ulama masukkan dalam masalah masuk pakaian, masuk kendaraan. Sekarang itu sudah mulai musim di negara-negara diangkat beberapa contoh. Mungkin antum sudah bisa lihat gambar-gambarnya tentu di internet gitu kan. Sekarang ada mobil-mobil mungkin karena kaya rayanya, keturunan kaya raya sampai disepuh dengan emas gitu kan. Itu terjadi. Mobil, kemudian pintu rumah gitu kan. Kemudian tiang-tiang ranjang, itu banyak sekarang disepuh dengan emas. Itu semua tidak boleh. Itu semua tidak boleh. Walaupun dasarnya bagi perempuan dibolehkan gunakan emas, tapi khusus bab ini itu masuk dalam bab tadzir, berlebih-lebihan, gitu kan? Bayangkan kalau dengan sepuh emas itu mungkin kita keluarin berapa juta, lebih baik kita belikan Al-Quran sekian puluh dibagi di masjid, dipakai untuk hafal Quran, disedekahkan untuk fakir miskin, berapa banyak orang yang bisa makan, tidak ada manfaatnya sama sekali gitu. Itu diantaranya, gitu kan? Orang menyepuh-nyepuhnya dengan emas, gitu. Ya kemudian juga termasuk lantai gitu kan. Kalau hanya sekedar mengikuti warna emas tidak masalah. Kalau hanya sekedar warnanya bukan emasnya ya, maka tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah, walaupun sebagian ulama mengatakan untuk menjaga muru'ah, kehormatan hubungan dengan Allah, kalau Allah sudah haramkan emas, sebaiknya kita jauhi walaupun warnanya diusahakan dijauhi gitu. Ya sama halnya begini. Saya tidak makan babi, tapi saya membelikan mainan anak-anak saya boneka babi. Semestinya membelinya pun boneka pun tidak usah. Untuk apa? Ya kan gitu. Jadi walaupun sudah diharamkan ini, lebih baik semuanya mutlak yang berhubungan dengan dia ditinggalkan. Ya hampir sama dengan firman Allah atau firman Allah SWT, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jadi sebelum memasukkan kemaluan di kemaluan, semua yang berentetan tinggalkan. Memandang, menyentuh, ngobrol, mendengar, apa saja yang bisa sampai ke sana tinggalkan. Tidak boleh takarrub, mendekatkan. Ya, 1 menit lagi baik. Jadi itu berhubungan juga dengan tambahan-tambahan masalah emas. Sama juga dengan sutra ya, masuk dalamnya adalah gorden, ya, tadi pakaian, gitu kan. Apa saja, selama memang itu bukan untuk mengobati yang gatal-gatal tadi. Luka gatal maka sebaiknya ditinggalkan, dan ini untuk perempuan tidak ada masalah.